Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat berjumpa dalam edisi Renungan KPJ Pulau Jawa, Gereja Toraja. Saudara, hari ini kita akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Gembala kami yang baik, saat ini kami menyiapkan hati kami yang sangat rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Sapaan firman-Mu lah yang akan menguatkan kami menjalani kehidupan di dunia ini dengan segala macam cobaan, godaan, dan tantangan dan pergumulan di dalamnya. Kami telah sedia membaca firman-Mu, kuasai kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya firman ini akan menjadi berkat rohani buat kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Injil Matius pasal 8 ayat 28 sampai dengan 34. Injil Matius pasal 8 ayat 28 sampai 34. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul 2 orang yang kerasukan disembuhkan. Firman Tuhan. Setibanya di seberang, yaitu di daerah orang Gadara, datanglah dari pekuburan 2 orang yang kerasukan setan menemui Yesus. Mereka sangat berbahaya, sehingga tidak seorang pun yang berani melalui jalan itu. Dan mereka itu pun berteriak, katanya, "Apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya?" Tidak jauh dari mereka itu sejumlah besar babi sedang mencari makan. Maka setan-setan itu meminta kepadanya, katanya, "Jika engkau mengusir kami, suruhlah kami pindah ke dalam kawanan babi itu." Yesus berkata kepada mereka, "Pergilah." Lalu keluarlah mereka dan masuk ke dalam babi-babi itu. Maka terjunlah seluruh kawanan babi itu dari tepi jurang ke dalam danau dan mati di dalam air. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu, dan setibanya di kota, diceritakannya lah segala seteru, juga tentang orang-orang yang kerasukan setan itu. Maka keluarlah seluruh kota mendapatkan Yesus, dan setelah mereka berjumpa dengan Dia, mereka pun mendesak supaya Ia meninggalkan daerah mereka. Amin. Saudara-saudara, hari ini saya mengajak kita melihat perikop bacaan dari Matius pasal 8 ayat 28 sampai 34 ini. Dan saya simpulkan dengan mau mengatakan, percaya melahirkan pengharapan. Anda percaya Yesus, Anda akan dapatkan pengharapan yang lebih besar di dalam Yesus. Nah, saudara-saudara, cerita bacaan kita tadi ini adalah peristiwa di mana Yesus mengusir roh jahat dalam diri seorang yang kerasukan setan. Kalau Matius memang menceritakan 2 orang, tetapi ada kemungkinan ada satu ini menjadi komandonya yang berbicara. Dan Injil yang lain itu Markus dan Lukas menceritakan seorang. Nah, di dalamnya saudara, dia ditanya, "Siapa engkau?" Dan dia mengatakan, "Legion." Legion ini adalah sekelompok. Jadi banyak ya tentang orang jahat. Jadi banyak kejahatan, sekelompok orang jahat yang merasuki seorang pria yang tinggal di daerah yang namanya Gadara, daerah Gerasa. Nah, di situ jelas sekali. Nah, saudara-saudara, saya mau mengatakan bahwa banyak roh jahat di dalam tubuh orang itu. Artinya ada banyak kejahatan di dalam diri manusia. Oh, ini menjadi soal. Mari kita lihat dulu, saudara-saudara. Ini kan ceritanya jelas bahwa
Waktu itu Yesus kan dari Kapernaum, lalu menyeberang danau di mana mereka diterpa oleh angin ribut. Itu jelas sekali dalam cerita pasal 8 kalau kita lihat di sana. Nah, waktu mereka habis menyeberang danau, tiba di seberang danau itu di daerah atau tanah orang Gerasa atau Gadara, orang Gadara itu, maka datanglah orang yang kerasukan setan kepadanya. Nah, ketika ia melihat dari jauh, berlarilah ia. Ini menarik sekali dari bacaan kita. Ketika ia melihat dari jauh, datang mendekati Yesus. Coba bandingkan dengan Markus dan Injil Lukas. Jadi, iblis juga tahu, setan juga tahu. Dari sana, Yesus dari sana. Saudara, sedangkan setan tahu ada Yesus. Manusia gimana? Luar biasa, saudara. Nah, disitulah ketika dari jauh ia berlari untuk menjumpai, mendapatkan Yesus, dan ia menyembahnya. Luar biasa. Setan juga tunduk, saudara. Jadi hati-hati dengan kehidupan kekristenan kita. Kita bisa lihat orang semua begitu taat, begitu setia, begitu kuat beribadah. Ingat, iblis juga tunduk kepada Yesus, saudara. Jadi beda-beda tipis membedakan pareh dengan pare-pare. Disitulah mana manusia yang dipakai oleh Tuhan dan mana manusia yang tidak dipakai oleh Tuhan. Mana manusia yang dikuasai oleh iblis dan mana manusia yang dikuasai oleh Allah. Sepintas sulit membedakannya. Tapi mari kita lihat lebih jauh, saudara. Nah, disinilah cara setan bekerja. Luar biasa firman hari ini, saudara. Mengajar kita melihat cara-cara kerja setan. Nah, setan ini gayanya kalau orang Toraja bilang menyede. Menyede. Jadi dia ada pendekatan, dia menyembah, lalu sesudah itu mengancam. Nah, sesudah mengancam, dia cari perhatian lagi. Sesudah cari perhatian, hancurkan. Itu kan gaya-gaya setan. Coba lihat di Alkitab, saudara-saudara. Ketika pencobaan di padang gurun. Kalau engkau mau, kamu ini anak, kamu ini hebat, anak Allah yang penuh kuasa. Itu kan yang terjadi dalam realita manusia pun demikian. Kita lebih banyak dihasut, diangkat karena memang kita mau ini orang-orang yang selalu disanjung tinggi. Kita lupa, saudara, bahwa itu adalah bagian dari pekerjaan iblis, setan. Nah, saudara, kehebatan Yesus adalah dia tahu mana manusia benar dan mana manusia iblis. Dipakai oleh iblis, dipakai oleh setan. Dan karena itu, saudara-saudara, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai pengikut Yesus Kristus, kita harus membedakan mana godaan setan dan mana jalan menuju hikmat Allah. Itu penting. Ketika Anda menjalani hidup hari ini, menjalani pekerjaanmu, tantanganmu, usahamu, rencanamu, bahkan pergumulan-pergumulanmu, sekarang tanya, lihat dan buka mata rohani untuk melihat, ini pekerjaan setan atau ini hikmat Allah? Saudara, kenapa Yesus mengeluarkan atau mengusir setan dari dalam tubuh orang itu pindah ke babi? Pertanyaan kan? Kenapa? Kasihan babi. Mau mengatakan, saudara, bahwa lebih berharga manusia daripada binatang. Lebih keras lagi saya mau mengatakan bahwa, dan ini jelas sekali, lebih berharga jiwa manusia daripada harta. Lebih berharga diri saudara daripada seluruh kekayaan yang engkau miliki. Kita lihat kenyataan kan, banyak orang-orang kaya meninggal dalam suasana COVID. Kita sedih. Kita yang hidup yang sedih.
Dia meninggal, sesudah itu dikubur dengan gaya COVID. Luar biasa sedih. Saya menangis melihat peristiwa-peristiwa itu. Tapi saya lalu dibangun kembali dengan penghayatan ini. Artinya Tuhan itu lebih sayang tubuh manusia, jiwa manusia, hidup manusia, manusianya dibanding dengan hartamu. Tapi persoalannya adalah ketika kita mati, kan kita tinggalkan harta. Tidak menjadi beban, tidak menjadi persoalan lagi ketika kita mati. Tapi yang menjadi beban adalah orang-orang yang hidup melihat harta itu. Mari kita berpikir lebih jernih, saudara. Artinya saya mengajak bahwa Allah lebih mengasihi jiwamu, tubuhmu, hidupmu daripada hartamu. Tetapi mengapa justru manusia lebih menghargai hartanya? Lebih berharga harta-harta itu daripada persaudaraan. Lebih berharga harta itu daripada kekeluargaan dan kekerabatan. Ingat, saudara lebih disayang oleh Tuhan daripada harta saudara. Tapi manusia lebih sayang hartanya daripada sayang sama Tuhan, kan? Itu fakta. Dan banyak orang mengalaminya. Nanti jatuh, nanti bergumul, nanti sakit, baru mulai cari, oh Tuhan, di mana Engkau? Mari Tuhan. Kejadian dan kenyataan itu. Nah saudara, saya mau ceritakan satu kejadian. Konon kabarnya ada satu bapak. Bapak ini lalu lagi bawa motor baru. Bonceng istrinya yang tercantik. Dibawalah. Pas masuk tikungan, ulah. Tanpa keseimbangan yang bagus karena motor baru. Jatuh saudara. Sang bapak cepat-cepat cari kesempatan untuk mengangkat motornya. Waduh, motor saya enggak ada yang lecet. Aduh, mana ini motor kan belum lunas. Ini masih dicicil. Istrinya enggak dipeduli. Untung ditolong oleh warga. Sudah itu baru dia sadar, istri saya tadi saya bonceng. Mana istri saya? Istrinya duduk di situ. Aku sudah di sini ditolong masyarakat. Kenapa motormu yang kau urus? Aku tidak. Tidak, masalahnya kamu sudah lunas di hadapan Tuhan. Ini belum lunas di dunia motor kita. Lah itu dia. Contoh saudara, manusia lebih menghargai hartanya daripada dirinya sendiri, daripada pasangan hidupnya, dari orang yang dia kasihi, orang yang hidup bersama-sama dengannya, sesama manusia. Luar biasa saudara. Di sini penting sekali. Saya senang sekali mendengar berita dan baca, bahkan nonton langsung yang disampaikan oleh Menteri Agama. Oh, luar biasa. Dia buka kitab Matius tentang kasih. Hiduplah dalam kasih Kristus. Karena itu saudara, Anda harus percaya untuk melahirkan sebuah pengharapan yang besar. Ingat, setan bisa saja mempengaruhi saudara untuk lalu saudara sendiri lari dan jauh dari Tuhan. Setan bisa mempengaruhi saudara untuk tidak dekat dengan Tuhan. Dan setan bisa membuat hidup saudara hancur. Dan akhirnya terjadi penyesalan. Tapi nanti di kemudian, sebelum terlambat, setan tan yang begitu banyak. Saudara, hati-hatilah terhadapnya. Karena itu kuatkan imanmu, jaga imun, dan jangan lupa senantiasa gunakan masker. Bersihkan tangan setiap saat. Jaga kesehatan. Tuhan Yesus berkati. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Gembala kami yang baik, hari ini kami bersyukur karena kami boleh bersama-sama membaca firman. Kuasai kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga firman yang sudah kami dengar dan renungkan akan menjadi berkat rohani buat kami semua. Saudara-saudara kami yang bergumul Tuhan, Engkau hiburkan dan kuatkan mereka. Biarlah setan-setan dunia yang selalu mengintai kami selalu dikuatkan dan dijaga oleh Tuhan, karena Engkaulah pelindung kami Tuhan. Jangan lepaskan seluruh umat-Mu dan pelihara
dan lindungi kami semua. Tuhan, berkati pengurus Klasis Pulau Jawa, sehingga mereka selalu hidup sehat, semangat dalam pelayanan. Bahkan seluruh warga jemaat Tuhan di Klasis Pulau Jawa, seluruh gereja Toraja dan siapapun Tuhan, kami doakan Tuhan berkati dan pimpin mereka dalam hidupnya. Tuhan, ini doa kami. Dalam nama Yesus kami datang berdoa. Amin. Demikian saudara, Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa di lain waktu. Kure semangat. Salaman.